Halo gan, jumpa lagi dengan admin MIUI-tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Oke, sebelum masuk ke inti tutorialnya, admin ingin tanyakan dulu kepada kamu, seberapa sering kamu menggunakan tombol power ini? Ya, tombol powering ini, entah itu gunanya untuk menghidupkan smartphone Xiaomi kamu dari kondisi mati menjadi menyala, atau sekedar untuk mengunci layar saja dan menyalakan layar. Oke, dalam sehari kamu bisa gunakan berapa kali? Kalau misalkan kamu hitung, oke, mungkin puluhan atau bahkan ratusan kali ya kamu gunakan. Dan jika diakumulasikan selama kamu menggunakan ponsel Xiaomi kamu, bisa jadi bakal ribuan dan akan mengakibatkan tombol power ini bukan haus dahaga. Oke, dan akhirnya tidak bisa digunakan lagi karena tombol power ini bakal mendem ke dalam dan kamu harus menggantinya dengan spare part yang baru. Oke, memang harga spare partnya kalau kamu lihat di Amazon, eBay, AliExpress atau di Tokopedia itu memang murah. Namun sayangnya tidak semua tipe-tipe smartphone Xiaomi itu spare partnya ready. Jadi daripada kamu repot-repot harus bongkar, garansi hilang, waktu terbuang, dan ya segala macamnya, bagaimana kalau kita hemat saja penggunaan tombol power ini? Jadi kita gantikan fungsi tombol power ini dengan cara-cara lain. Jadi kita hanya gunakan tombol power cukup untuk menyalakan saja. Nah, bagaimana caranya? Ini admin akan bagi tipsnya sepengalaman admin menggunakan smartphone Xiaomi pastinya. Dan yang pertama itu ialah dengan menambahkan widget. Ya, menambahkan widget. Cara ini sangat mudah, bahkan tanpa root sekalipun ya. Memang ini salah satu fitur dari Xiaomi itu sendiri, yaitu dengan mencubit layar, lalu pada opsi ini ada widget, tambah widget, tanggal, lalu cari kunci atau lock di sini, kunci. Oke, ini dia kunci, dan tambahkan. Fungsinya ialah untuk mengunci layar kamu, jadi tanpa harus menekan tombol power. Mungkin yang sudah kebiasaan harus diubah ya secepatnya. Buat yang bertanya ngapain tambahin widget kunci, sedangkan di sini ada kan tanggal untuk buat kunci. Ya memang ada, tapi bakal lebih nambah gimana ya, nambah waktu buat nariknya dan harus ngunci. Kenapa kita nggak tambah aja widgetnya sekalian di sini? Jadi cukup dengan klik widgetnya, maka layar akan mati secara otomatis. Praktis kan? Tombol power tidak digunakan lagi. Oke, buat yang punya fitur double tap to wake bisa mentap layar 2 kali, atau buat yang tidak punya bisa menambahkannya via mod. Buat yang tidak punya fitur double tap to wake, ya mau tidak mau sebenarnya harus menggunakan tombol power. Namun masih bisa disiasati dengan cara kedua ini, yaitu mengubah tombol volume ini menjadi tombol menyalakan layar. Caranya cukup mudah, yaitu masuk ke pengaturan, lalu cari kunci dan sidik jari, dan scroll ke bawah. Lihat pada bagian ini, bangunkan dengan tombol volume, centang, dan silakan kamu nonaktifkan layarnya. Tekan tombol volume, bebas mau volume yang mana, dan layarnya menyala. Oke, jadi tidak lagi menggunakan tombol power, cukup dengan tombol volume saja. Seperti yang admin sudah bahas tadi, buat yang tidak punya fitur double tap to wake, di cara ketiga ini kamu bisa pasang fitur double tap to wake di smartphone Xiaomi kamu. Namun jika ingin menggunakan fitur double tap to wake ini, kamu harus siap mengunlock bootloader smartphone Xiaomi kamu terlebih dahulu, serta menginstal berbagai macam modnya. Ini admin sudah lakukan pada Redmi Note 3 Pro kemarin yang admin sempat miliki, dan memang berfungsi dengan baik double tap to wake-nya untuk panel touchscreen dari Atmel dan FX juga yang lain. Bisa kamu lihat di situs MIUI-tutorial.com. Nanti admin sertakan tutorialnya, linknya di kolom deskripsi, jadi kamu bisa ikuti caranya di sana. Admin sudah buktikan sendiri dan berhasil. Jadi Redmi Note 3 Pro tersebut punya fitur double tap to wake, jadi cukup dengan mengetap layar 2 kali seperti Mi 5 Pro tadi, dan langsung nyala layarnya. Oke, kita skip ke langkah keempat, yaitu dengan menginstal modul Gravity. Admin secara pribadi nggak terlalu mau sebenarnya menginstal modul tersebut, karena setelah admin melihat dari beberapa user yang menggunakannya, isunya itu ada di boros baterai. Karena ketika kamu mengangkat smartphone Xiaomi kamu seperti ini, maka memang secara otomatis layar akan menyala, namun sensor-sensornya itu akan terus menyala selama layar kondisi mati sekalipun. Oke, kita skip aja buat cara keempat. Ini cara kelima yang admin pakai sampai sekarang dan bisa dibilang aman, yaitu dengan menggunakan
XMUI. Namun sayangnya untuk XMUI ini sepertinya ya, kamu bisa koreksi, baru berfungsi buat Xiaomi Mi 5. Jadi tombol home ini difungsikan sebagai kunci. Jadi contohnya seperti ini, biar lebih mudah kita praktekkan saja. Kalau misalkan admin letakkan jari di tombol home, maka ya layar akan mengunci sendiri. Kalau ingin dinyalakan seperti biasa aja, tinggal tekan tombol home dan menyala. Oke, mungkin saja cara ini bisa digunakan pada Mi 5S dan Redmi Pro yang notabene punya tombol home fisik di depan. Oke, bagaimana buat yang punya sensor sidik jarinya di belakang? Nah, ini cara ke-6 ini bisa kamu gunakan, yaitu dengan menginstal modul yang bernama Fingerprint Quick Action ya. Fingerprint Quick Action. Modulnya seperti ini. Tinggal kamu aktifkan dulu modulnya, di expose lalu restart dan masuk ke modulnya. Setelah itu aktifkan dan pada bagian single tap kamu centang, lalu single tap action ubah menjadi sleep, lalu tinggal kamu tap aja ke bagian belakang ini dan ya fungsi dari fingerprint bakal menjadi tap to sleep. Setelah 6 cara tadi agar kita bisa menghemat tombol power, langkah yang terakhir ini bonusnya ini, bagaimana cara mematikan smartphone Xiaomi kamu ataupun merestart tanpa harus menggunakan tombol power. Ini ada 2 aplikasi admin install. Yang pertama aplikasi bernama Restart dan kedua bernama Power Off. Kedua aplikasi ini membutuhkan akses root. Fungsinya sederhana sekali, yaitu Restart ya buat restart dan Power Off buat power off, dan setiap aplikasi ini mempunyai jeda waktu 5 detik. Oke, itu aja tips dari admin bagaimana cara menghemat penggunaan tombol power di smartphone Xiaomi kamu, dan ini sudah admin praktekkan sejak menggunakan Redmi Note 3 Pro dan terakhir ini di Mi 5 Pro. Semuanya lancar tanpa ada kendala, tanpa ada bug, dan semoga di kamu juga tidak ada kendala sama sekali. Jika ada pertanyaan terkait tutorial ini silahkan tulis di kolom komentar, like jika suka, subscribe, dan jangan lupa kunjungi situs miuitutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia di sana. Semoga bermanfaat. See ya.